apa hmm, jawab itu. Terserah aja. Oke. Jadi pengakuan malaikat bahwa Yesus adalah Tuhan tertulis di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Coba dibaca. Kalau ada situ Alkitab, baca. Kalau nggak ada, biar saya baca. Ya, dibaca, nggak ada. Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Kakia noise, mohon di mute dulu Kakia. Kakia, ya lanjut. Oke, saya baca. Ya, silakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11-nya, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi malaikat itu juga sudah mengatakan bahwa akan lahir Tuhan juru selamat gitu. Tapi Kristus. kenapa di Alkitab? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lanjut. Saya menit. Terus kenapa di Bible tahun 1954 di situ masih mengatakan nama Tuhan atau Rabi atau junjungan? Kenapa tiba-tiba Bible tahun 2023 di situ berganti jadi Tuhan? Oh, itu perkembangan bahasa. Karena Perkembangan bahasa. bangsa Indonesia, dengar dulu, bangsa Indonesia dulu minim tentang bahasa. Oke, berarti datanglah bahasa yang bahasa-bahasa disalahkan gitu ya? dari luar untuk ditambahkan menjadi kamus bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa itu Indonesia, ayat 11, berbahasa satu ayat bahasa 11. Indonesia. Jadi bahasa 11 tadi- yang disempurnakan. Ayat 10 dan ayat 11 tadi tidak ada nyambungnya. Karena di situ kata Kenapa malaikat nggak ada tidak nyambung? kata- Ya baca dulu, ayat 10 tidak ada aja. merujuk. Baik. Kan di situ pertanyaannya Yesus Tuhan atau bukan? Kamu mengenali tadi kata-kata malaikat, tidak ada menyinggung kata Yesus di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, kamu di situ telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kenapa mau menyalahkan bahasa Indonesia? Ya, berarti kalau begitu nanti di tahun 2027 atau 2030 kalau ada perubahan penambahan bahasa, Anda rubah lagi kalau begitu. Ya mana yang pas dengan Berarti- sebutan kepada Tuhan Yesus gitu. Oh. Iya. Oke. Waduh. Yalah. Wah, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi nih, apalagi ada Gurunda ini. Ya udah. Saya serahkan kepada Gurunda, silakan Gurunda. Abangku, silakan ditanya. Silakan. Ya, jadi yang lahir ini adalah Tuhan. Kalau orang Kristen itu konsisten, ya harus mengimani dan berkata Yesus itu Tuhan. Karena yang lahir Tuhan, kan gitu. Berarti seluruh dunia orang Kristen harus percaya, imani anak Maria ini adalah Tuhannya orang Kristen. Jadi kalau dia mengatakan manusia, maka mengingkar terhadap iman. Jadi orang Kristen harus belajar jujur terhadap keadaan. Saya mengawali dengan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu hanyalah setan yang terkutuk, yang durhaka. Nah sekarang kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Adalah mereka yang tidak percaya dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya kalau Yesus itu datang sebagai manusia.
itulah si penyesat dan itulah antikristus Dajjal. Bagi saya Quranmu itu dongeng. Dongeng itu Quranmu itu Juma. Jangan emosi dulu, tahan emosi dulu. Tahan emosi. Tadi Diam Anda kau. mengatakan, tadi saudara mengatakan yang lahir itu Kau Tuhan. Juma. Bangsat kau. Bangsat Tadi- kau. Santai bos, santai bro. Kenapa diturunkan? Diturunkan. Gak suka bang. Dinaikkan aja lagi. Kurang ajar mulutnya itu bang. Ya nggak apa-apa, biar orang dosma tahu. Beginilah. Beh, salo Anak- ko erot anu si buntulo sa Bang Zuma. Iya, iya. Assalamualaikum, salam kenal Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Sama-sama di Makassar Bang Zuma. alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi tadi dia membawa Lukas 2, telah lahir Tuhan. Jangan lari dari sana. Berarti orang Kristen harus mengimani, mempercayai, ya lahir itu Tuhan, yang disunat itu Tuhan, yang jalan-jalan di bait suci itu Tuhan. Iya. Tapi, Iya, tapi kan? nyatanya Guru Nda, nyatanya Guru Nda disalahkan. Katanya Tuhan. Katanya Tuhan. Ya memang dia Tuhan. Oke. Kenapa? Ini 2 Yohanes 1 mengatakan, siapakah penyesat itu? Adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda adalah penyesat, Anda dajjal, Anda setan, Anda iblis. Mana Kau yang betul? iblis. Ya kau iblis. Loh ini Ya, dalil di dalam- kitabmu. Dalil kitabmu mengatakan penyesat dalam bahasa Yunani itu Di dalam planos. diri Yesus ada 2 natur. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Allah itu adalah roh. Yohanes Saya 4 minta ayat dalil. 24. Saya minta dalil Yohanes Yesus. 4:24. Oke. Yohanes 4 ayat 24. Oke. Baca itu. Itu berbicara mengenai Tuhannya Yesus, bukan berbicara mengenai Yesusnya. Tuhannya Yesus. Roh Iya. Yesus itu, roh Eh, Yesus itu adalah roh Di Allah. situ dikatakan pneuma hotheos. Roh itu adalah dewa, tidak merujuk kepada Yesus. Coba. Kita diskusi itu pakai Jangan akal, di-mute pakai lah. ilmu. Pakai akal kita diskusi, Bung. Jangan pakai emosi. Kalau Anda kau pakai membawa akal 2 untuk Yohanes, menjangkau Allahmu itu tidak benar. Ya. jangan gitu. Anda Iya. jangan menyentuh di situ. Kita masih kembali kepada dalil. Kita berbicara pakai dalil, Bang. Oke ya. Sekarang Anda berkata Kalau Yesus itu, akalmu menjangkau Allahmu itu bukan Allah yang benar. kalau Tuhanmu pakai tidak masuk akal, itu Ah, bukan Tuhan. Akal-akalmu itu. Kalau bisa kamu akali Tuhanmu, itu bukan Tuhan. Oke. Ya. Sekarang saya tanya, Anda pernah baca buku Ibrani? Debat. Kenapa enggak pernah? Oke, kita baca Ada apa sama-sama di kalau situ? gitu. Saya baca ya. Ah. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu baru iman. Iya. Nah, sekarang sesuatu yang kita tidak lihat itu seperti Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud. Apakah mereka melihat Tuhan mereka? Tidak. Mereka tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan makhluk. Makanya di Kata dalam siapa enggak bisa melihat si Musa itu di Gunung Sinai itu dilihatnya Tuhan? Oh, salah Anda. Anda baca kisah Kau para yang rasul. salah. Saya baca kisah para rasul 7 mau? Kau yang salah enggak? Saya baca Si kisah para Musa rasul 7. bertemu dengan Allah tetapi Anda punggungnya keliru besar. Anda keliru besar. Ini tak ajarin pelan-pelan. Jangan jangan emosi ajari tadi. kamu Jangan emosi. Dengarkan baik-baik. Pasang itu kuping. sesat. Belajar pakai kuping kalau diskusi. Santai aja, santai, relax. Anda dengan Bang Zuma. Bang Zuma itu diutus oleh Allah untuk meluruskan ajaran Yesus di atas muka bumi ini. Ya, santai. Allahmu siapa? Goblok kau. Sabar. Saya diutus oleh Allah Allah, untuk diutus meluruskan Allah mana? ajaran Yesus yang dibengkokkan kenal oleh Allah, pasukan enggak? Dajjal. Sabar. Weh, Kisah Juma, para kau kenal- Rasul 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, Kau siapa kenal yang Al- mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Allah sebagai Kenal Allah. pemimpin.
sebagai pemimpin dan Cuma- penyelamat oleh Kenal malaikat. Allahmu. Oleh malaikat. Kenal Allahmu. Oleh malaikat. Kau kenal Allah. Saya kenal kalipun. Di mana? Oke. Allah di dalam Al-Quran diterangkan kemudian di data surah Qaf ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Tuh, Tuhanku. Tuhanku lebih dekat kepada aku daripada aku kepada urat leherku, gitu. Paham ya? Ya, gimana? Lehermu Tuhanmu. Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Ayub 27 nomor 3, selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih dalam lubang hidungku. Tuh. Ruah Elohim yang kalian sembah itu ada di lubang hidungnya Ayub. Makanya kalau berdiskusi agama, kalau belum siap mental, jangan diskusi agama karena Anda apalagi berhadapan dengan apologet Islam. Jangan kerasukan lah, diskusi yang baik. Di mana? Diskusi yang baik, diskusi yang baik. Terangkan di jannah apa di mana Allahmu? Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan yang betul itu tidak menempati ruang dan waktu. Masa? Paman, lu pakai etika lah kalau kasih tahu. diskusi lu. Kalau yang kamu kalau nggak ada yang sekolah, sat itu Kang? kalau yang sat itu Dijelaskan Tuhanmu, malah. Bang. Tuhanmu itu yang sat. Kalau Tuhan kami itu hakikat, ya, esensi. Itu Tuhan. Hakikat Tuhan itu tak sama seperti makhluk. Kalau Tuhan Anda zat daging, zat padat, tulangnya itu zat padat, kentut, zat gas. Dia pipis, zat cair. Jadi jangan kau diskusi itu jangan kayak orang kesurupan gitu loh. Jangan kayak orang kesurupan. Ya, jadi teman-teman memang wajib dia emosi. Pantas dia emosi dan wajar dia emosi. Kenapa? Tadi saya dengarkan pertama kali saya monitor, dia katakan Tuhan yang lahir itu Tuhan. Dia tidak boleh ingkar terhadap itu. Kalau dia ingkar berarti dia pendusta, dia pembohong, dia munafik. Sedangkan di dalam kitabnya sendiri 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, sebab banyak pembohong, penyesat, penipu, planos, penyekat, kemudian yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat. Itulah antikristus. Tadi katanya Tuhan. Ya harusnya Tuhan dong. Yang datang, Yesus ini datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Menurut dalil Lukas 2:11, yang datang ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, siapa yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Loh, yang mana yang betul? Ini kode alam ini, kode alam. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makarallah. Itu. Jadi mereka membuat makar. Rizky, noise. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, mereka kemudian termakan oleh tipu daya mereka sendiri. Mereka yang mengatakan yang datang adalah Tuhan. Habis itu mereka sendiri yang menulis di tulisan di Bible-nya sendiri, siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Nah, kena apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada yang membuat kemudian tipu daya, tapi tipu daya itu kemudian berbalik arah kepada dirinya. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Makanya kerasukan tadi teman kita. Silakan. Masya Allah. Syukron Gurunda. Iya, Rizky selamat pagi. Sama-sama deh.
Rizky, selamat pagi. Peta nice banget. Ya, kita dari suara kita turunkan. Cepot, selamat siang, Cepot. Selamat siang abang-abangku. Iya, sebelumnya ibadah ke masjid atau ke gereja? Insya Allah ke masjid abang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. abangku Bang Juma, Tuhan umat Islam itu kan tidak di bumi, tidak di langit, tidak dimanapun gitu kan. Berarti Tuhan umat Islam itu kan tidak ada ya Bang Juma. Ngapain naikin dia lagi nih? Astagfirullahaladzim. Katanya di nadi dia itu Tuhannya. Oke. Gini deh, lu boleh diskusi, tapi kalau lu nggak santun atau lu memaki-maki, aku kick kau, aku blokir kau. Betul, betul. Apalagi sampai ke menghujat ini ya. Silakan kalau kamu bertanya diskusi. Dia yang menghujat. Jangan saya tidak pernah menghujat. Loh, dia tuh pakai dalil loh Bang Juma, ada dalilnya. Iya, saya tahu. Katanya udah, jangan framing. Allahnya katanya di dekat nadinya. Sebenarnya di mana? Nggak Allahnya paham. di mana? Pantas Enggak sedang paham berotak. ilmunya. Ilmu kau nggak ada, dangkal kau tuh. Mau lagi saya jelasin boleh? Kamu bisa diam? Kamu otakmu itu yang sok-sokan. Bisa enggak saya menjelaskan? Ini iman saya loh. Lagi dia nggak usah dilain lagi Bang. Memang Ini moderator nih kan. Silakan. Gurunda, kalau Iya, tidak iya, salah Kang. ada ayat juga yang mengatakan itu bahwa telah lahir Yesaya 96 ya kalau tidak salah ya. 9 nomor 6. Iya kalau tidak salah ya. Iya. Dia katakan di situ kan kata telah lahir, sementara itu kan kitab di perjanjian lama itu kan artinya kan nubuat itu kan. Tapi di situ dikatakan telah. Iya, itu untuk Raja Hezekia. Iya Raja Yeskiel kan. Nah, tapi itu kan dilarikan ke Yesus kan itu Gurunda? Enggak nyambung. Itu kalau mau dipaksakan dia lebih pasnya Ya ke Nabi dipaksakan Muhammad. ke situ kan. Iya. Oke. Mereka ini. Ya, silakan. Mungkin Gurunda tadi dengar kan waktu saya angkat itu mengatakan bahwa Bible 1954 itu masih mengatakan di situ rabi, Tuan. junjungan Tuhan dan Junjungan. sebagainya, malah disalahkan sekarang masalah bahasa. Sadis lagi, Gurunda datang mengatakan ya harus konsisten dong, Tuhan itu yang lahir. Jadi kalau kamu ditanya, orang ini ditanya, saudara, ya paman, Yesus datang ke bumi ini menurut Lukas 2 nomor 11 datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Jadi kamu mengimani Yesus itu datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dikasih dalil nih, belum dikasih dalil.